Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel kami, Micron Trading dan Investing. Di video ini, saya akan membahas investasi dan trading saham di Amerika Serikat, yaitu di New York Stock Exchange dan Nasdaq. Sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang ingin mensupport channel ini agar dapat terus berkarya, silahkan klik subscribe dan loncengnya. Saya juga perlu memberikan disclaimer supaya teman-teman tidak salah paham. Pertama, video ini dibuat untuk berbagi pengalaman semata, bukan analisis ekonomi atau keuangan. Karena saya adalah seorang praktisi trading dan investor saham, bukan penasehat keuangan. Kedua, semua yang saya sampaikan dalam video ini adalah pengalaman yang saya alami selama trading dan berinvestasi, bukan sebuah riset atau penyampaian teori. Ketiga, video ini bukan ajakan beli atau jual suatu saham atau emiten atau produk finansial lainnya. Bila ada nama-nama saham atau nama-nama produk keuangan lainnya, semata-mata hanyalah contoh yang sudah saya lakukan. Oke, kita mulai. Di sini ada quote anonim. Opportunity atau kesempatan tidak akan datang ke pangkuan kita dengan sendirinya. Kita harus mengusahakan dengan melakukan, dengan belajar dan berlatih serta dengan disiplin. Quote ini saya sampaikan karena merupakan pengalaman saya saat pertama kali hendak trading di Toronto Stock Exchange tahun 2013 yang lalu, di mana saat itu informasi tentang trading saham masih minim. Dan untuk mendapatkan akun di sekuritas di Kanada bagi saya yang warga negara Indonesia, lumayan sulit. Namun dengan sedikit perjuangan, akhirnya setelah 4 bulan saya mendapatkan cash akun di TD Brokerage. TD Brokerage adalah sebuah sekuritas besar di Kanada. Di TD Brokerage tersebut, saya tidak mendapatkan akun margin. Lebih lanjut mengenai akun margin ini akan saya bahas di video lain. Apa alasannya sehingga kita perlu trading atau invest di bursa Amerika, di New York Stock Exchange atau di Nasdaq? Pertama, saya akan mengambil perbandingan antara Toronto Stock Exchange, bursa efeknya Kanada, versus bursa efek Indonesia, versus New York Stock Exchange dan Nasdaq, bursa efeknya Amerika Serikat. Kenapa saya hanya di 3 bursa tersebut? Karena sekali lagi, saya hanya ingin sharing apa yang sudah saya lakukan. Kebetulan saya sudah mendaftar dan trading di ketiga bursa tersebut. Oke, kita lihat market capitalnya besar. Mari kita bandingkan emiten dengan market capital terbesar di masing-masing bursa. Pertama, Apple Inc. dengan tikernya AAPL yang listing di Nasdaq. Market kapitalnya pada awal Oktober 2021 sekitar 2,376 triliun US dollar atau ekuivalen 34.425 triliun rupiah. Itu dengan kurs 14.000 rupiah. Kemudian kita lihat Shopify Inc. dengan tikernya SHOP yang listing di Toronto Stock Exchange. Market kapitalnya pada awal Oktober 2021 sekitar 214,3 miliar Kanada dolar atau ekuivalen 2.464 triliun rupiah dengan kurs 11.500, artinya hanya 1/12-nya APL. Kemudian kita lihat Bank BCA dengan kodenya BBCA yang listing di Bursa Efek Indonesia. Market kapitalnya pada awal Oktober 2021 sekitar 894,36 triliun rupiah atau kira-kira 1/45-nya AAPL. Nah, itu baru dari saham yang market kapitalnya paling tinggi. Sekarang kita lihat jumlah emiten atau saham yang listing diperdagangkan di masing-masing bursa. Di New York Stock Exchange ada sekitar 2.800 emiten yang listing. Dan di Nasdaq ada sekitar 3.000-an, sehingga total saham di bursa Amerika Serikat ada sekitar 5.800-an saham. Sedangkan di Toronto Stock Exchange ada sekitar 1.500-an saham, hanya sebesar 1/4 dari bursa Amerika. Dan BEI ada sekitar 700-an saham, atau hanya sekitar 1/8 jumlah saham di Amerika. Alasan berikutnya, mengapa kita ingin trading atau invest di New York Stock Exchange dan Nasdaq adalah karena bursa Amerika sangat liquid. Volume transaksi hariannya besar di hampir semua mayoritas saham-saham yang diperdagangkan. Sebagai contoh,
Apple Inc. atau AAPL, rata-rata transaksi hariannya sekitar 79,8 juta lembar saham. Misalnya pada awal Oktober 2021 harganya 143 US dollar, maka uang yang berputar dalam satu hari untuk memperdagangkan AAPL adalah sekitar 11,5 miliar US dollar atau sekitar 166 triliun rupiah. Kemudian kita lihat Shopify Inc. atau SHOP di Bursa Toronto Stock Exchange. Rata-rata transaksi hariannya sekitar 136 ribuan lembar saham. Misalnya di awal Oktober 2021 harganya 1.717 Kanada dolar, maka uang yang berputar dalam satu hari untuk memperdagangkan SHOP adalah sekitar 232,8 miliar Kanada dolar atau sekitar 2,7 triliun US dollar. Nah, selanjutnya kita lihat saham Bank BCA atau BBCA. Rata-rata transaksi hariannya sekitar 15,6 jutaan. Di awal Oktober tahun 2021, harganya 36.276 rupiah. Maka uang yang berputar dalam satu hari untuk memperdagangkan BBCA ada sekitar 564 miliar. Dari situ kita bisa lihat dan bayangkan seberapa besar masing-masing bursa tersebut. Kalau diibaratkan dalam kolam ikan, B itu sebesar kolam renang Olimpiade. Sedangkan Toronto Stock Exchange sebesar bendungan Jatiluhur. Nah, kalau New York Stock Exchange dan Nasdaq itu ibarat Danau Toba besar. Kita sebagai retailer ini sedang mancing ikan. Kalau mancing di tempat yang luas dan ikannya banyak, baik dari jenis dan jumlahnya, kan lebih enak mancingnya. Selain itu di bursa-bursa tersebut ada yang namanya market maker atau kita mengenalnya dengan sebutan bandar dan juga para pemain besar atau big fund. Kalau tempatnya luas, kan kita nggak sampai ketendang-tendang atau terinjak-injak parah oleh mereka. Bahkan kita mungkin masih bisa lihat gerakan-gerakan mereka sehingga kita mendapatkan kans besar untuk ikut menikmati ayunan mereka. Kemudian di New York Stock Exchange dan Nasdaq, juga di Toronto Stock Exchange ada yang namanya short selling, yaitu kita bisa menjual dahulu suatu saham baru kemudian beli belakangan. Lebih lanjut mengenai short selling mungkin akan saya sampaikan dalam video tersendiri. Selain stok, ETF dan future, di bursa Amerika ada yang namanya option trading. Option adalah kontrak untuk buy atau sell suatu produk keuangan tertentu, dalam hal ini saham atau ETF. Nah, mengenai option ini juga akan saya sampaikan dalam video tersendiri. Saat kita melakukan aktivitas trading dan investing, kita tentunya ingin mempunyai income, baik sebagai income utama atau income tambahan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Income apa yang kita incar dari trading atau invest di bursa Amerika? Pertama, penghasilan dari dividen. Dividen didefinisikan sebagai laba perusahaan yang sebagian atau seluruhnya diberikan kepada investor. Di Amerika, penghasilan dari dividen dikenai pajak 30% yang langsung terpotong sebelum masuk ke rekening, kecuali dividen tersebut langsung dikonversi ke dalam saham lagi yang dikenal dengan skema dividen reinvestment plan. Kedua, capital gain. Capital gain diperoleh dari selisih beli dan jual baik saham maupun option. Jadi bisa berupa profit atau loss. Kalau loss mungkin disebut outcome ya, bukan income. Yang ketiga, pendapatan dari premi option, yaitu bila kita menjual option suatu emiten atau ETF. Seperti yang telah saya sampaikan, mengenai option ini akan saya sampaikan dalam video tersendiri karena disinilah justru pendapatan paling mantap di New York Stock Exchange itu. Bisakah kita orang Indonesia berdagang di New York Stock Exchange dan Nasdaq? Jawabannya bisa. Karena di Amerika Serikat tidak ada undang-undang yang melarang warga non-Amerika untuk berinvestasi di pasar saham Amerika seperti New York Stock Exchange atau Nasdaq. Banyak perusahaan investasi melayani klien internasional. Sebagai informasi, Nasdaq dan New York Stock Exchange adalah perusahaan publik. Dengan demikian, investor dapat membeli saham masing-masing di bursa publik. New York Stock Exchange dimiliki oleh Intercontinental Exchange Inc. yang menerbitkan saham di bawah simbol ICE. Sedangkan Nasdaq dimiliki oleh Nasdaq Inc. dengan tikernya NDAQ. Kemudian, ini yang sering ditanyakan oleh pemula. Berapa modal yang dibutuhkan? Kalau rugi bagaimana? Bagaimana cara memulainya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan urutkan apa yang dibutuhkan saat seseorang ingin trading di bursa saham.
Yang pertama, persiapan mental. Ya, modal yang pertama kali dibutuhkan adalah mental seorang trader atau investor. Mindset yang tepat. Robert Kiyosaki dalam buku Cash Flow Quadrant, Rich Dad Guide to Financial Freedom, terbitan tahun 2011, mengindikasikan bahwa ada perbedaan besar antara pola pikir para pekerja dan self-employee seperti pedagang dan profesional dengan para pembangun bisnis dan investor. Investor dan trader saham berada di kuadran kanan, kuadran para pembangun bisnis dan investor. Lebih lengkap mengenai cash flow quadrant dapat dibaca di buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki tersebut. Salah satu cara mempersiapkan mental investor atau trader adalah dengan memperkuat alasan. Mengapa kita ingin berinvestasi atau trading saham? Alasan tersebut akan sangat menentukan dan mengarahkan ke depannya kita. Alasan yang kuat mengapa kita ingin berinvestasi atau trading akan memberi kita semangat untuk bertahan hingga tercapai apa yang kita inginkan. Alasan tersebut juga akan dapat memberikan ketahanan dan kesabaran saat market sedang bearish dan memberikan kesabaran saat market sedang euforia. Juga memberikan semangat untuk selalu belajar dan berlatih dengan disiplin. Alasan tersebut juga memberikan jalan untuk mendapatkan pembimbing yang tepat dan lingkungan yang mendukung. Komunitas trader yang baik adalah komunitas yang membimbing kita menjadi trader yang mandiri, bukan trader yang selalu minta stock pick. Kemudian kita perlu menetapkan tujuan dan target dalam berinvestasi atau bertrading, agar apa yang kita lakukan memberikan hasil yang bisa diukur. Jangan sampai kita merasa trading kita untung, tapi sebetulnya modal kita berkurang. Membuat trading plan itu sangat diperlukan. Juga kita perlu menetapkan dalam pikiran bawah sadar kita bahwa investasi bukan cara instan untuk menuju kaya dan hidup mewah. Investasi dan trading saham adalah cara kita mengakumulasi aset atau mendapatkan income secara gradual, step by step mengakumulasi modal. Nah, kemudian memahami sikap diri sendiri untuk menentukan jenis investor apakah kita. Apakah kita ini trader atau investor, tipenya juga agresif, tipe kalem atau tipe diantaranya. Ya, kita sendirilah yang harus menentukan. Untuk menentukan tipe kita perlu mengenali kelemahan dan kekuatan kita sendiri dalam menanggung resiko kerugian. Seberapa besar kita sanggup menanggung resiko kerugian tanpa kita menjadi galau atau sakit hati. Salah satu teknik yang sudah dikenal adalah dengan cara menentukan batas kerugian yang sanggup kita tanggung. Berapa persen dari modal yang bisa kita tanggung? Misalnya 10% dari modal. Atau jika kita nominal, misalnya sanggup menahan berapa, misalnya 2.500 atau berapa gitu. Memperkecil kerugian dengan melatih money management yang tepat. Setiap kali hendak trading, buatlah trading plan yang meliputi modal beli, kapan take profit, stop loss, dan skenario bila ada lonjakan, baik lonjakan profit atau lonjakan loss. Dan tentunya semakin sering kita belajar dan berlatih, trading kita menjadi semakin terasah. Dan diharapkan profitnya menjadi semakin besar dan lossnya menjadi semakin kecil. Sekarang bagaimana mulainya? Pertama, kita perlu mendaftar di sekuritas. Karena kita ingin trading di Bursa Amerika, maka kita mendaftar di sekuritas yang menyelenggarakan trading di pasar Amerika. Ada banyak sekuritas yang menjangkau nasabah internasional seperti TD Ameritrade, Interactive Brokers, Robinhood, eToro, atau platform trading online lainnya. Saya sendiri mendaftar di TD Ameritrade. Pertimbangannya adalah kantor cabangnya bisa saya jangkau. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, saya bisa datang ke kantornya. Tetapi banyak teman yang mendaftar juga di Interactive Brokers atau Robinhood. Robinhood ini juga sebuah platform baru, platform security broker yang saat pandemi ini menjadi terkenal. Untuk teman-teman di Indonesia bisa mencari broker yang berkantor cabang di Hong Kong atau di Singapura. Atau karena saat ini hampir semuanya sudah bisa secara online, kita bisa mendaftar lewat website resminya atau aplikasi trading yang sudah terverifikasi dengan baik. Kemudian jenis akunnya ada cash akun dan ada margin akun. Usahakan kita memahami syarat untuk mendapatkan margin akun. Nah, mengapa margin akun? Nah, nanti kita akan bahas di video yang lain. Kedua, melakukan riset saham dengan banyak membaca dan mengolah informasi. Saat ini di internet sudah banyak situs-situs
yang membahas saham dan sudah populer. Misalnya Yahoo Finance, Investor, MarketWatch, Investing.com, atau lainnya. Yang ketiga, mulailah dengan uang sedikit. Ini untuk memperkecil kerugian akibat kesalahan-kesalahan pemula yang biasanya terjadi karena belum memahami mekanisme pasar. Keempat, usahakan berlangganan chart bila ingin trading harian. Sebagai trader, berlangganan chart sangat penting. Ini bisa diibaratkan sebagai GPS kita dalam membuat trading plan. Walaupun bisa juga kita mempelajari dari chart gratis di website-website yang ada, tapi biasanya chart gratis menampilkan informasi yang sangat sedikit, sehingga membutuhkan pengetahuan lebih baik untuk mendapatkan indikator-indikator yang dibutuhkan. Berbeda kalau kita berlangganan chart, biasanya chart tersebut sudah bisa dibaca dengan mudah dari sinyal belinya kapan hold, atau kapan harus jual. Bila kita berlangganan chart yang tepat, kita dapat memperkirakan pergerakan harga saham. Memang tidak pasti 100% benar, tapi secara umum dapat menjadi patokan kita dalam mencari profit saat trading dan investasi. Nah, saat ini saya berlangganan chart dari IQ Trader buatan Mr. David, berupa robot chart di Telegram, atau bisa juga dipasang di DataFeed Ami Broker kita, kalau kita punya. Lebih lengkapnya mengenai IQ Trader bisa dihubungi langsung Mr. David di Telegram yang saya cantumkan di narasi video ini. Atau bisa juga dicari di Telegram dengan kata kunci @IQ_Trader1. Hati-hati dengan grup Telegram penipu yang selalu mengkloning Telegram asli milik orang-orang yang sudah terkenal. Bila mereka menawarkan titip dana, nah udah pasti itu grup penipu, karena grup yang asli hampir tidak pernah memberikan rekomendasi titip dana untuk investasi. Kemudian apa yang kita perlu lakukan? Segera memulai membuka akun. Mulai belajar dan berlatih terus-menerus. Lakukan dengan disiplin, lakukan sekarang juga. Sekali lagi, jangan terjebak pada investor yang menyarankan titip dana. Salam profit selalu, tetap sabar dan disiplin. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari video ini. Selain itu, bila ada masukan-masukan atau perbaikan-perbaikan atau usulan-usulan atau topik yang ingin dibahas, silahkan ditulis. Sampai jumpa di video berikutnya.